Nanti kalian tinggal membaca, mencermati, oh iki to sing keluar to. Nah, itu kan enak. Itu baik, sekarang saya sharekan. Tolong direspon bro, sudah muncul gambarnya. Tolong direspon bro. Sudah, Kak. Oke, sudah Mbak Felicia. Oke, baik, perhatikan. Yaitu judulnya perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Nabati itu apa? Dari tumbuh-tumbuhan. Perencanaan. Nah, itu materinya PHT ini saja. Mana sih Pak Pri yang akan keluar? Materi ini sudah ada di forum. Sudah ada di forum, nanti tinggal Anda klik, pelajari apa yang Pak Pri sampaikan hari ini. 80% akan keluar di dalam PHT. Pertama, makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik. Contohnya apa Pak Pri? Kemarin yang sudah memasak, membuat nasi tempe, itulah makanan awetan dari bahan nabati yang sudah diproses menjadi tempe. Kemudian Anda olah lagi menjadi nugget. Nah, itu sablok kuning ini ya. Nanti tolong dipelajari, buka modul 3.2. Kemudian berikutnya pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Di sini pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan, dan mempromosikan. Jenenge pemasaran itu kan berarti nawake, mempromosikan produk yang Anda buat. Misalkan Exosis Y3 ini membuat nugget tempe, menjadi seorang pengusaha tempe, kemudian mempromosikan, memasarkan barangnya, itu namanya pemasaran. Lanjut, kita lewati terus ke bawah. Nah, di sini ada 4 soal. Kemungkinan yang saya keluarkan hari ini, apa yang dimaksud dengan makanan awetan dari bahan nabati. Kemudian yang kedua, mengapa usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati perlu dilakukan? Kamu bisa menjelaskan. Yang ketiga, jelaskan kriteria peluang usaha. Artinya Anda bisa membaca segmen pasar. Oh, ternyata nugget tempe itu peluang usahanya untuk bisnis bagus. Kamu jelaskan. Kemudian nomor 4, ada sebuah cerita. Kota Malang merupakan daerah wisata yang terkenal, yaitu berupa apel. Beberapa jenis apel Malang mempunyai rasa yang masam sehingga kalah bersaing dengan apel impor yang warnanya merah itu ya, seger, merah, manis, renyah. Padahal setiap kali musim panen jumlah apel sangat melimpah. Maksudnya itu di Malang sana begitu musim panen melimpah. Kemudian timbul masalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
ide usaha apa yang dapat dilakukan dikembangkan. Problemnya kan apel Malang, apel lokal itu kalah dengan apel impor. Karena apel impor yang rasanya lebih renyah, manis. Sementara apel Malang itu masam, seger, kecut-kecut gimana gitu loh. Nah itu masalahnya tidak laku, kalah karo apel impor. Nah jawabannya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah ini sablon. Nomor satu tadi, apa yang dimaksud dengan makanan awetan? Makanan awetan adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati itu apa toh ya? Tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu ya. Kayak Anda kemarin memasak nugget tempe kan terbuat dari tumbuhan, dari gulai. Sudah diproses dengan sedemikian rupa menjadi tempe. Bisa dikatakan nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat sesuai dan dikemas dengan baik, maka jadilah tempe, jadilah nugget tempe yang Anda masak. Sudah pada kirim beberapa, tetapi juga banyak teman-teman kita belum mengirim. Mengapa kok belum mengirim? Ya jawabannya yang tahu Anda. Ya mungkin males dan sebagainya, lowor, itulah. Maka besok kalau tidak segera membuat, tidak kirim, ya mohon maaf nilainya 0. Terus bertahan terus sampai nanti kenaikan, ya tetap kasih nilai 0. Nah 0 akhirnya apa? Tidak tuntas. Ternyata pelajaran yang lain Anda juga tidak tuntas. Akhirnya dampaknya apa? Tidak naik ke kelas 11. Itu ya. Kemudian berikutnya nomor 3 itu. Nomor 4 tadi apel ya. Ide apa yang dapat dikembangkan supaya apel itu laku keras? Maka di sini jawabannya adalah dengan membuat usaha pengolahan awetan makanan dengan menggunakan bahan bakunya apel dari Malang itu, seperti keripik apel, sirup apel, minuman sari apel, selai apel, kue kering apel, aneka produk awetan makanan dengan dasar apel. Itu ide pengembangan untuk mengatasi masalah persaingan dengan apel import itu ya. Perhatikan itu ya. Berikutnya saya tarik ke bawah. Nah, sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha, sumber daya yang dibutuhkan untuk sebuah usaha. Ya, misalkan Anda kepengen menjadi seorang pengusaha yang terkenal, pengusaha yang sukses, maka perlu Anda ketahui sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk usaha pengolahan makan awetan dari bahan nabati, dari apel tadi, dari tempe dan sebagainya. Maka sumber daya itu dikenal dengan istilah 6M. 6M itu apa? 1. Manusia, Anda, manusia atau atau yang dikenal dengan istilah sumber daya manusia, SDM-nya. SDM-nya hebat-hebat, pintar memasak, pintar mencari ide-ide peluang. Dengan adanya persaingan apel misalkan dari impor itu, Anda mengembangkan menjadi seorang pengusaha keripik apel, manisan apel, sirup apel dan sebagainya. Manusia, SDM. Yang berikutnya money, tentunya harus mempunyai modal atau biasanya yang disebut uang. Pada dasarnya
semua kegiatan membutuhkan modal awal, di mana kita bisa melakukan hal-hal yang berupa pengorbanan yang modal itu penting ya, karena tanpa modal tidak bisa mengembangkan usaha. Suatu ketika akan saya setelkan video seorang pengusaha muda dengan modal pas-pasan tetapi akan menjadi sukses. Jatuh bangun berdarah-darah, tapi akhirnya dia bisa mengembangkan suatu usaha dan sukses. Usaha pertama gagal, usaha kedua gagal, ketiga gagal, bahkan sampai 50 kali gagal, baru menemukan suatu titik terang. Dia merangkak dari bawah pelan-pelan dan akhirnya menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Berikutnya yang ketiga, material atau bahan baku yang akan digunakan untuk kegiatan produksi. Kelima, keempat, yaitu mesin. Alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan produksi agar dapat menghasilkan produk secara maksimal, dapat berupa mesin-mesin canggih. Di antaranya juga laptop, itu kan juga untuk menunjang supaya produksi yang kita siapkan itu bisa lancar, bisa kita pasarkan, bisa mengenai sasaran, dan akhirnya sukses. Terakhir, kelima, metode. Metode yang digunakan perusahaan agar kegiatan produksi dapat berjalan secara efektif, efisien, tidak boros. Jadi, sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha itu ada 5. 1, man. Kedua, money. Ketiga, material atau bahan. Keempat, mesin. Dan kelima, metode. Maka besok saat PHT ada soal sebutkan 5 atau sebutkan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha. Anda bisa menyebutkan 5. Soal ini skornya 5, betul kabeh 5. Anda menyebutkan 3 berarti betul 3, menyebutkan 4. Hanya menyebutkan 1, hanya nulis ngawur, skornya 1. Ya, hanya nulis saja sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha adalah itu saja, sudah saya kasih skor 1. Pilih mana? Pilih 5 atau 1? Silahkan betul-betul dipelajari KD 3.2. Berikutnya yang masih ada market. Market itu pasar ya, sablok kuning. Market atau pasar. Nah, berarti Anda besok menyebutkan 6. Nah, ini rangkumannya. Sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha dikenal dengan isi 6M. Uang, material atau bahan, mesin, metode, dan market atau pasar. Kemudian, nah ini masih ada jenis-jenis pemasaran. Misalkan ada pertanyaan, coba sebutkan beberapa jenis pemasaran untuk produk dan kekasan produk yang Anda hasilkan di suatu perusahaanmu. Jenis pemasarannya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Branding. Produk yang dilakukan produk atau layanan harus memiliki target branding atau merek untuk dikenal. Misalkan mereknya itu gambarmu ya, eksosis Y3, gambar wajahmu, nah itu branding. Kemudian iklan,
Iklan bisa disiarkan di TV, di internet, di radio, dan di mana saja, pakai pamflet, spanduk, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jenis pemasaran ketiga yaitu multi level marketing (MLM). Bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi level marketing juga disebut network marketing, karena tenaga penjualannya mendapat langsung komisi. Internet atau online di online kan lewat WhatsApp, Facebook, kemudian IG, kemudian YouTube, itu bentuk-bentuk iklan. Maka kalau kita sering membuka YouTube, kadang muncul iklan. Nah, itulah termasuk jenis pemasaran lewat internet online. Apalagi zaman sekarang kita tuh bisa memilih barang, hanya duduk di rumah, buka internet, cari barang tertentu di internet, bisa pakai Lazada, bisa pakai Bukalapak, bisa pakai macam-macam. Anda tinggal ngeklik, isi data, bayarnya COD, barang ada baru dibayar. Itulah jenis-jenis pemasaran yang sekarang baru trending, baru ngebum. Apalagi situasinya pandemi seperti ini kan, kita tidak bisa keluar kemana-mana, maka seorang pengusaha itu selalu menggunakan promosi jenis pemasaran lewat media-media internet. Maka di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pemasaran? Ada berapa jenis pemasaran? Jelaskan dengan bahasamu. Di sini sudah ada jawaban. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli maupun kepada pembeli potensial. Kemudian yang kedua, ada berapa jenis pemasarannya? Branding, iklan, kemudian pemasaran, dan keempat adalah internet. Itu ya. Nah, ini juga ada soalnya. Sebutkan komponen dalam menyusun perencanaan usaha. Oke, itu materinya PHT yang akan berlangsung besok bulan Maret mulai tanggal 1. Kalau PKWU-nya kapan Pak Pri? Nanti tunggu jadwal keluar. Oh ya, sekali lagi Pak Pri mengingatkan 10 IPA 1 yang belum mengerjakan LK1, LK2 masih banyak, IPA 2 juga banyak, IPA 3 juga banyak. Kalau Anda ingin mendapat nilai nanti saat laporan PHT semester genap penuh, nilainya penuh, silahkan dikerjakan. Ya, tunjukkan bahwa Anda itu seorang siswa yang rajin, seorang siswa yang mempunyai motivasi tinggi, tidak kelowar-kelowor, tidak meneng baik, tugas-tugas dikerjakan dengan baik, tidak mengirim lembaran kosong. Lembaran kosong tentu sanilai kosong. Anda mengirim kosong, sanilai kosong. Anda mengirim isi, saya kirim isi. Begitu bro and sis.
materi untuk PAT, yaitu 3.2 yaitu mengenai pengolahan bahan awetan dari bahan pangan nabati. Apakah ada pertanyaan? IPA 1, IPA 2, IPA 3. Saya ulang, apakah ada pertanyaan IPA 1, IPA 2, IPA 3? Nampaknya kalian semua mempunyai penyakit tuli. Dijawab kalau tidak ada Pak. Tidak hanya diem. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nah, begitu kan jelas. Kalau Anda diam itu berarti siswa yang mempunyai penyakit bisu dan tuli. Bisu dan tuli. Masa kamu cantik-cantik, ganteng-ganteng, bisu. Kan tidak mau kalau kamu satu tuh bisu. Ya kalau ditanya dijawab lah. Tidak ada Pak, ada Pak, itu kan beres. Ini memang penyakit kalian ya. Semua Bapak Ibu guru mengeluh hal yang sama. Tidak ngomong wangelepol. Tidak ngomong wangelepol, menang wae. Apa mungkin karena dampak dari pandemi ini kamu sering tinggal di rumah hanya dolanan HP, melihat film Korea, main game dan sebagainya. Akhirnya interaksi, komunikasi dengan orang lain, dengan gurunya, dengan orang tua pun sama-sama Anda diem. Ini merupakan sumber penyakit yang membahayakan. Saya ulang, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, terima kasih responnya. Kalau tidak ada, catat ya, ingat dan catat. Materi PHT ada di forum GC masing-masing. Silakan Anda baca di situ yang Pak Pri berikan tadi akan saya keluarkan untuk PHT. Apabila Anda mempelajari itu, saya yakin nilai 80 bisa Anda dapatkan. Tetapi kalau tidak belajar, nilai kosong Anda dapatkan. Laporannya PHT Anda juga nilainya tidak tuntas. Karena tidak ada, saya kira pelajaran PJJ pada siang hari ini saya cukupkan sekian dulu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga mulai tanggal 1 nanti Anda diberi kesehatan, bisa mengerjakan dengan baik, mendapat nilai baik, dan akhirnya orang tua kalian juga senang. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Boleh keluar dari mic PKWU. Oke. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.